Pengalaman Sangguan Waner menyebabkan Qin Chen meninggalkan ilusinya dan membuat keputusan nyata jauh di lubuk hatinya. Ketika dia mengatakan ini kepada leluhur suci dari Sungai Darah, dan pada saat yang sama mengatakan ini pada dirinya sendiri, keinginan yang mengepul, naik ke langit, membentuk kecemerlangan keinginan yang tak terhapuskan. Blood River Saint Ancestor memandang Qin Chen, bergumam, dan pelangi ilahi keluar dari matanya. Dia tiba-tiba ingin melihat seperti apa surga sekarang. Qin Chen, Sangguan Waner, dan Molly, junior muda ini, meskipun mereka jauh lebih rendah dari mereka dalam hal basis kultivasi dan kekuatan, tetapi semangat itu dan akan membuatnya pada saat ini, dalam keadaan linglung. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Qin Chen memberinya kejutan yang kuat saat ini. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Menyerah padaku, atau tenggelam selamanya? Kata-kata Qin Chen rendah dan lambat, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya hitam pekat yang tidak bisa dilihat oleh leluhur suci Sungai Darah. Nenek moyang Sungai Darah bergerak, lautan darah yang tak berujung melonjak, langsung berubah menjadi sosok darah, penuh aura kacau, seperti dewa dan iblis yang keluar dari kekacauan. Dia mengambil langkah tegas, perlahan berjalan menuju Qin Chen, lalu di depan Qin Chen, hanya berlutut dengan satu kaki. Hantu Sungai Darah tua, ekspresi naga leluhur Hong Huang bergetar dan berbisik. 10.000 tahun, hahaha, aku akan bertaruh di Blood River hari ini, jangan lupakan persetujuanmu. Blood River Saint Zuhaha tertawa, dalam senyumnya, ada kebebasan, harapan, ketegangan, dan kecemasan. Dia membuat keputusan, dan dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Namun, alih-alih menderita siksaan tanpa akhir di dunia ini, dia mungkin juga dapat pergi keluar dan menjelajah selama ratusan juta tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah cukup. Semua ini, leluhur suci Sungai Darah, makhluk kekacauan kuno, bagaimana dia bisa dimakamkan di sini dengan biasa-biasa saja? Anak manusia, tidak, Tuan Qin Chen, janjimu, aku akan menggunakan hidupku untuk berjudi. Kata leluhur suci Sungai Darah mengangkat kepalanya, darah meledak ke langit, dan lautan darah melonjak, mengikuti kehendak yang lahir dari alam semesta kuno dan kelahiran kekacauan. Pada saat ini, suara yang paling menentukan meledak. Leluhur suci Sungai Darah hampir menghabiskan seluruh energinya dan memuntahkan keputusannya sendiri. Sungai Darah tua, naga leluhur Hong Huang bergumam, hatinya terguncang, untuk beberapa alasan. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki jejak kekaguman untuk hal ini dari leluhur Sungai Darah. Qin Chen menurunkan pandangannya dan memandang Saint Ancestor of the Blood River dengan persetujuan, telapak tangannya tertutup, jari-jarinya terentang, dan dia menangkap langsung kepala Saint Ancestor of the Blood River yang berwarna darah yang bergulung seperti darah. Leluhur suci Sungai Darah mengguncang seluruh tubuhnya, dan kemudian terus gemetar hebat. Namun, pertahanan jiwanya diturunkan sedikit demi sedikit olehnya sampai dia tidak memiliki pertahanan. Mata Qin Chen memadat, dan kontrak jiwa terbentuk di telapak tangannya, langsung menembus jiwa leluhur Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah bergidik, tetapi dalam getaran itu, leluhur Sungai Darah tidak memiliki perlawanan, memungkinkan kontrak jiwa dari Qin Chen tercetak dalam di bagian terdalam jiwanya. Kecuali Qin Chen secara pribadi mengangkatnya atau benar-benar menghancurkan jiwanya, itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Nenek moyang Sungai Darah, makhluk kacau di zaman kuno ini, keberadaan dunia yang kuat di era pembukaan alam semesta yang hebat ini, telah menjadi orang yang kuat di bawah komando Qin Chen. Melihat postur hormat dari leluhur suci dari Sungai Darah, mata Hong Huang Zulong menjadi rumit dan sunyi untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Naga leluhur suci terkejut, dan di hadapannya, jiwa yang tersisa di leluhur Sungai Darah perlahan-lahan diperbaiki di bawah nafas agung ini, dan langsung menjadi bulat. Meskipun dia tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya,
kekuatan pembuka dunia semacam ini masih membuat sisa jiwanya lebih sempurna dan mampu memperbaikinya secara mandiri. Ini adalah sebuah transformasi. Terima kasih Pak, kata Blood River Saint Ancestor merasakan perubahan di tubuhnya, dan seluruh sosoknya menjadi sangat bersemangat dan hormat. Kalau begitu, sekarang mari kita mulai. Kata Qin Chen memandang leluhur suci sungai darah dan pada saat yang sama memandang penguasa iblis abisal dalam api yang kacau. Baik tuanku, dengan ledakan dari Blood River Saint Ancestor, seluruh orang berubah menjadi lautan darah, perlahan berjalan menuju Lord of Abyss Demon. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Lord of Abyss Demon dibawa oleh rantai petir, ditusuk oleh 10.000 pedang, dan dipraktikkan oleh Chaos Flame, dia masih melihat segala sesuatu di dunia luar dan berkata dengan ngeri. Leluhur suci sungai darah tersenyum, matanya dingin tanpa henti. Dia membungkus Lord of Abyss berlapis-lapis. Abyssal Demon mengeluarkan raungan teriakan yang tak ada habisnya. Napas darah langsung menyelimuti dirinya, menembus ke dalam tubuhnya, sedikit demi sedikit, lalu perlahan menembus ke bagian terdalam jiwanya. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan terdengar, dan sumber iblis di tubuh Lord of the Abyss tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam menakutkan yang tak ada habisnya. Berisi napas jiwa yang menakutkan yang membuat jantung berdebar. Qin Chen memadatkan matanya, menatap sumber iblis ini dengan hati-hati, diam-diam terkejut di dalam hatinya, nafas ini terlalu menakutkan. Jika dia dengan gegabah memperbudak Abyssal Demon, dia takut dia akan terluka parah oleh kekuatan iblis ini. Leluhur suci sungai darah meraung dan menggedor, seperti lautan darah yang bergelombang, sumber darah yang mengerikan melonjak keluar di tubuhnya, menekan aura sumber iblis ini sedikit demi sedikit. Leluhur Saint Sungai Darah adalah makhluk kuno yang kacau. Orang yang begitu kuat bisa disebut abadi. Di bawah sumber darahnya, sumber Lord of the Abyss ditekan sedikit. Naga tua, kamu belum datang untuk membantu. Kata leluhur sungai darah meraung rendah dan marah. Aku akan datang. Kata naga leluhur yang menonton dari samping tiba-tiba meraung. Tanpa dia berbicara, Qin Chen sudah pindah. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa melonjak, terkondensasi menjadi cahaya segel jiwa yang tak terlihat, menghantui tubuh Lord of the Abyss. Tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Lord of Abyss roar meraung, dan sumber iblis yang menakutkan di dalam tubuhnya meledak dengan panik, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tetapi di bawah tekanan leluhur sungai darah dan naga leluhur prasejarah, sumber iblisnya redup, dan tanda jiwa Qin Chen, perlahan sedikit, mencap ke kedalaman jiwa Lord of Abyss Demon. Lord of the Abyss yang berjuang keras, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah melihat ini, leluhur sungai darah memisahkan diri dari tubuh Raja Iblis Abisal dan berubah menjadi sosok darah, berlutut dengan satu lutut, terengah-engah, dan terpisah dari naga leluhur primordial, memandang Raja Iblis Abisal. Di bawah pengawasan semua orang, Lord of Abyss Demon datang ke Qin Chen, dengan keras, berlutut, dan menundukkan kepalanya yang tidak pernah jatuh. Kata-katanya mengungkapkan penyerahan tanpa akhir kepada Qin Chen. Lord of Abyss Demon, hormati tuannya. Kata Lord of Abyss Demon menundukkan kepalanya ke tanah dengan keras, dan dari lubuk jiwanya, seluruh hidupnya didasarkan pada kehendak Qin Chen. Ini berhasil, kata leluhur suci sungai darah dan leluhur Hong Huang Zulong menghela nafas lega. Qin Chen berkata, nenek moyang dari iblis abis, pernahkah Anda melihat bahwa keturunan Anda, keturunan yang paling Anda kagumi dan kembangkan, sekarang berlutut di bawah kaki saya? Andalah yang memaksa saya. Mulai sekarang, dia akan menjadi pedang yang tajam. Suatu hari, itu akan menembus jauh ke dalam hatimu. Qin Chen berkata dengan dingin di dalam hatinya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi padanya. Qin Chen menunjuk ke Sangguan Waner dalam kekacauan dan berkata kepada Lord of Abyss Demon. Perangkat sumber jiwa iblis, dia diubah oleh perangkat sumber jiwa iblis dari neraka iblis tak terbatas, dan jiwanya ada di iblis, jadi dia kehilangan ingatan masa lalunya.
Kata penguasa iblis abisal mengangkat kepalanya, matanya penuh hormat, rendah hati seperti semut, dan berkata lagi dengan hormat, penjara iblis tak terbatas adalah sumber ras iblis abisal saya, dan perangkat sumber jiwa iblis adalah inti fundamental dari pemeliharaan neraka iblis tak terbatas. Harta karun tertinggi dari klan iblisku. Hal ini hanya bisa didesak oleh ayah dan kakek saya. Itu dapat memungkinkan orang-orang dari klan iblis saya untuk mendapatkan transformasi jiwa, sementara orang luar tidak tahan, bahkan jika ras lain dari klan iblis saya dipengaruhi oleh sumber jiwa iblis. Kekuatannya juga akan dihilangkan, kata Abyssal Demon. Ayah, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, ayahku adalah leluhur dari leluhur saat ini dari klan iblis Abyssal. Lord of the Abyssal Demon berkata dengan hormat. Ini membuat Qin Chen memikirkan Palace Master Yaomi, yang juga bidak catur yang dikendalikan oleh leluhur Abyss Demon. Sepertinya ayah dan kakeknya berhasil. Penguasa iblis Abyssal memandang Sangguan Waner, dan matanya terkejut. Dia berhasil mengubah orang ini menjadi anggota klan kegelapan dengan menggunakan perangkat sumber jiwa iblis dan metode tertentu. Mengapa nenek moyang iblis Abyss mengubah Sangguan Waner menjadi anggota klan kegelapan? Qin Chen bertanya. Ini karena ayah dan kakek saya tidak mau dikendalikan oleh kekuatan gelap. Ayah dan kakek saya memberitahu saya bahwa dia telah menemukan rahasia kekuatan gelap klan kegelapan. Jika dia mengendalikan rahasia ini, dia mungkin benar-benar mengendalikan kekuatan gelap. Saya telah mempelajari kekuatan kegelapan. Gadis ini juga harus dicoba olehnya. Sekarang tampaknya ayah dan kakek saya berhasil. Ucap Demon Abyss. Qin Chen menatap Sangguan Waner. Saat ini, Sangguan Waner penuh dengan kekuatan gelap. Itu benar-benar seperti suku yang gelap, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kegelapan. Itu mengejutkan. Jika dia tidak mengenal Waner, Qin Chen takut akan berpikir orang di depannya adalah suku gelap. Apa rahasianya? Ucap Qin Chen memandang Lord of Abyss Demon dengan bingung. Bawahan ini tidak tahu. Penguasa Abyss menggelengkan kepalanya. Lalu apa kutukan yang kamu sebutkan tadi? Qin Chen bertanya lagi. Lord of Abyssal Demon berkata, siapapun yang ingin diubah menjadi ras iblis harus menjalani transformasi kekuatan perangkat sumber jiwa iblis, dan proses transformasi ini sangat menyakitkan. Mengikuti narasi Lord of the Abyss, Qin Chen juga secara bertahap memahami betapa banyak rasa sakit yang dialami Sangguan Waner. Transformasi tubuh Sangguan Waner jelas tidak bisa dilakukan dalam semalam. Menurut Master Yuanmo, seorang murid manusia seperti Sangguan Waner hanya dapat sepenuhnya mengakomodasi kekuatan kegelapan dengan sepenuhnya menerima baptisan perangkat sumber jiwa iblis. Proses ini sangat menyakitkan. Menurut Lord of the Abyss, leluhur Abyss bahkan menyebabkan kematian banyak Raja Iblis dalam proses percobaan. Raja Iblis itu tidak tahan dengan kekuatan generator jiwa iblis. Meledak dan mati di tempat, dan jiwanya berserakan. Seluruh proses pembaptisan harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang tiada akhir sebelum dapat diubah. Proses ini, bahkan banyak tuan terhormat dari suku Yuanmo, tidak tahan. Tentu keuntungannya juga sangat besar. Senjata ajaib asli dari suku Yuanmo tidak mengerikan, dan itu cukup untuk membuat orang biasa tingkat pertama mencapai level teratas yang kuat. Ini juga harus menjadi alasan mengapa Waner memiliki peningkatan di basis kultivasinya saat ini. Dalam proses pembaptisan ini, karena rasa sakit yang luar biasa, keinginan Sangguan Waner untuk melindungi dirinya sendiri menyembunyikan emosinya sendiri tanpa batas, membuat dirinya menjadi orang yang mati rasa secara emosional. Ini juga penyebab amnesianya, karena ingatannya ditekan di bagian terdalam jiwanya dalam proses yang menyakitkan ini. Qin Chen memandang Waner dengan kasihan, matanya berdenyut, rasa sakit apa yang dia derita. Dia hanya mencapai level saat ini. Kehendak macam apa yang membuatnya menahan rasa sakit seperti itu? Apakah itu dirimu sendiri? Gumam Qin Chen memikirkan beberapa reaksi Waner sebelumnya terhadapnya, dan jantungnya berdebar kencang.
Tuan Yuanmo kemudian berkata, setelah menerima transformasi perangkat sumber jiwa iblis, pada tahap awal, perlu menanggung baptisan perangkat sumber jiwa iblis secara berkala dan berkomunikasi dengan perangkat sumber jiwa iblis. Jika tidak, sumber sihir dalam tubuh akan meledak. Ia akan meledak dan mati. Apa? Kata Qin Chen terkejut, apakah tidak ada cara lain? Qin Chen melangkah maju, dan seperti yang diharapkan, merasakan aura asal iblis yang kuat dan kejam di tubuh Waner, yang mengubah warnanya. Tidak heran jika leluhur Yuanmo dapat dengan aman membiarkan Waner pergi. Ini karena Waner, yang telah mengalami transformasi generator jiwa iblis, harus menerima baptisan generator jiwa iblis secara berkala. Jika tidak, sumber iblis akan mengamuk dan menjadi kegilaan bahkan mati di tempat. Perangkat sumber jiwa adalah harta karun klan Yuan Demon. Diwarisi dari zaman kuno, itu sudah ada saat penjara iblis tak terbatas lahir. Orang seperti itu, yang asal jiwanya diberkati oleh perangkat sumber jiwa iblis, tidak akan diperbudak oleh siapapun. Waner saat ini baru saja kehilangan ingatan masa lalu, bukannya diperbudak oleh leluhur Abyssal Demon. Apakah ada solusi? Qin Chen bertanya, tetapi penguasa Yuanmo menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban untuk ini. Ini menyebabkan hati Qin Chen tenggelam. Dia akan menjebak sangguan Waner di dunia yang kacau sementara untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menjebak Waner sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis. Waner akan mati. Pada saat ini, naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah juga maju untuk memeriksa. Sedikit harapan muncul di hati Qin Chen. Naga leluhur primordial dan leluhur suci dari Sungai Darah keduanya adalah makhluk yang kacau, dan mungkin ada solusi untuk itu. Tetapi setelah belajar untuk waktu yang lama, Hong Huang Zulong dan Blood River Saint leluhur menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di sangguan Waner, yang membuat hati Qin Chen berat dan wajahnya jelek. Meskipun masalah kerusuhan sumber iblis di tubuhnya tidak dapat diselesaikan, saya memiliki cara untuk memulihkan ingatannya. Tiba-tiba, kata Hong Huang Zulong, memandangi leluhur Sungai Darah. Mungkinkah metode yang kamu sebutkan adalah? Kata leluhur suci Sungai Darah terkejut. Apa itu? Qin Chen buru-buru bertanya, bahkan jika masalah pembaptisan perangkat sumber jiwa iblis tidak dapat diselesaikan, sangat penting bagi Qin Chen untuk memulihkan ingatan Waner. Ahem, metode ini benar-benar sedikit nyeleneh. Hong Huang Zulong menggaruk kepalanya. Qin Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Itu adalah simpul rahasia dari janin mutiara. Hong Huang Zulong tertawa dan berkata, alasan mengapa dia kehilangan ingatannya adalah karena dia menderita rasa sakit yang luar biasa pada saat itu, sehingga ingatannya benar-benar tertutup debu. Memori berdebu semacam ini hampir tidak mungkin terbangun, kecuali dari dalam, membangkitkan kekuatan hidup baru, secara bertahap dapat membangkitkan ingatannya. Janin mutiara diikat secara diam-diam, membiakkan kekuatan hidup baru. Qin Chen terdiam. Sial? Apa ini? Apakah ini membiarkan dia dan sangguan Waner melahirkan seorang anak? Fikir Qin Chen terdiam dengan garis hitam di wajahnya. Selain itu, apakah tidak ada cara lain? Leluhur suci Sungai Darah melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuanku, ini benar-benar cara yang baik, karena Anda juga memiliki kekuatan gelap ini di tubuh Anda. Dengan kekuatan gelap Anda dapat meninggalkan bekas kehidupan di tubuhnya. Diam-diam membangkitkan ingatannya tanpa diketahui oleh siapapun. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling sempurna. Dan hanya ada satu cara. Lalu Hong Huang Zulong berkata dengan getir, biarkan aku memikirkannya lagi. Qin Chen tidak bisa mengambil keputusan. Naga leluhur Hong Huang mengangguk, dan berkata, jika kamu tidak ingin dia menjadi klan gelap, tinggalkan saja tanda kehidupan, tetapi cara meninggalkan tanda kehidupan itu haruslah, kamu juga seorang pria, kamu harus mengerti. Setelah berbicara, Hong Huang Zulong dan yang lainnya terdiam, tidak lagi berbicara. Qin Chen merasakan sangguan Waner dalam kekacauan,
bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu pada Waner. Meskipun dia dan Waner memiliki banyak pengalaman di kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan ini, dia dan Waner belum menikah, dan Waner masih menjadi guru Chen Sisi. Tuan, untuk membuat keputusan, kamu harus cepat, orang ini tidak punya banyak waktu. Lord of Abyss Demon melangkah maju dan berkata, baiklah. Cahaya tegas tiba-tiba meledak dari pupil Qin Chen. Dia melangkah keluar dan langsung memasuki kekacauan tanpa batas ini. Kekuatan kekacauan yang berjatuhan ini benar-benar menyelimuti Qin Chen dan sangguan Waner dalam sekejap, lalu menghilang. Lao Long, apakah menurutmu orang dewasa akan menggunakan metode ini? Blood River Saint leluhur bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, apakah kamu tidak tahu jika kamu memeriksanya dengan God Sense? Naga leluhur Hong Huang tersenyum sedih, kekuatan jiwa diam-diam menyebar, dan itu akan meresap ke dalam aura kacau dan menjelajahi kenyataan. Persetan denganku. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, menggelegar, nyala api yang kacau langsung meresap, langsung membakar jiwa dan kesadaran naga leluhur menjadi abu, dan pada saat yang sama, nyala api yang kacau ini tiba-tiba menyelimuti tubuh naga leluhur. Jangan aku tidak bisa keluar dari sini. Teriak Hong Huang Zulong buru-buru, mendesing jauh, bergumam, sungguh, kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Kamu adalah naga, ratusan juta tahun telah berlalu, dan aku tidak bisa berpikir bahwa kamu masih suka mengintip. Kata Blood River Saint Ancestor berjalan maju dan berkata tanpa berkata-kata. Huff. Apakah kamu tidak ingin mengintip? Lao Long, saya sudah lama melajang, apakah saya punya hobi itu? Terlebih lagi, anak ini mengatakan bahwa dia ingin mencarikan saya beberapa naga betina, tetapi sekarang saya tidak memilikinya. Tidak apa-apa untuk mencairkannya sedikit. Kata Hong Huang Zulong mengerang. Tentu saja, dia hanya berkata dengan santai. Secara alami, dia tidak akan benar-benar memata-matai Qin Chen. Melakukan hal semacam ini di dunia kacau Qin Chen benar-benar mencari jalan buntu. Saat ini dalam kabut kekacauan. Waner, kata Qin Chen duduk diam di depan Waner, membelai wajah sempurna Waner. Setelah Waner dan Sangguan Sier adalah saudara kembar, mereka juga menjadi kecantikan nomor satu di benua Tianwu. Penampilan mereka secara alami luar biasa. Dalam kehidupan ini, Waner setelah menerima baptisan kegelapan, semacam aura magis secara bertahap memancar dari tubuhnya. Temperamen gelap ini cukup untuk menarik banyak pria yang tergila-gila padanya. Tubuhnya sempurna, tubuh anggunnya cekung dan cembung, dan kekuatan kegelapan berubah menjadi benang sutra, yang membungkus tubuh sangguan Waner membentuk kepompong hitam seperti kepompong jangkrik. Waner, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Mata Qin Chen tegas, dan dia bergumam. Dia menutup matanya dan mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi. Boom! Kekuatan jiwa yang mengerikan keluar dari tengah alisnya dan perlahan memasuki tubuh Waner. Dia ingin meninggalkan jejak jiwa dan kehidupan di tubuh Waner untuk membantu Waner membangkitkan ingatannya. Qin Chen telah diparasit oleh benih spiritual, dan dia secara alami mengetahui polanya. Yang disebut jejak kehidupan sebenarnya mirip dengan benih spiritual, hanya mengubahnya menjadi benih kehidupan. Kekuatan hidup yang mengepul keluar dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi hantu Qin Chen, dan perlahan memasuki jiwa gelap Waner. Di lautan jiwa Waner, kekuatan kegelapan meresap, dan aura asal iblis bergulir. Di kedalaman lautan jiwa yang tak berujung ini, Qin Chen terus menembus ke dalam inti jiwanya dan menemukan tempat di mana ingatannya disegel. Jika di luar, Qin Chen tidak bisa melakukan semua ini sama sekali, tetapi di dunia yang kacau ini, kendali aturan Qin Chen mencapai tingkat pencipta, jadi dia bisa melakukannya, tetapi ada juga risiko yang mengerikan. Tiba-tiba, di kedalaman jiwa Waner, Qin Chen sepertinya melihat sosok Waner yang samar. Sosok ini sepertinya diselimuti oleh kepulan asap hitam, tubuhnya yang indah terpantul dalam kabut hitam,
kabut menghalangi, sehingga orang tidak bisa melihat. Itu adalah bentuk memori tersegel Waner. Jika Anda ingin meninggalkan benih kehidupan di tubuhnya, Anda harus meminjam sebagian dari kekuatan hidupnya agar tidak terdeteksi. Pikir Qin Chen berkedip dan perlahan mendekat. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen mendekati sosok ini juga sepertinya melihat Qin Chen. Sao Chen, kata sosok ini memandang Qin Chen dengan ekspresi gembira, dia mengenali Qin Chen. Benar saja, itu adalah ingatan Waner. Qin Chen bersemangat dan dengan cepat mendekat.